Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martian Irianto akan menjelaskan analisis semiotika dari beberapa tokoh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tokoh Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure memiliki teori yaitu penanda dan petanda. Yang pertama, penanda, saya akan menjelaskan tentang kursi sebagai contoh. Kursi adalah sebuah benda terbuat dari kayu dan memiliki kaki 4. Sebagai petandanya, kursi adalah sebuah nama yang sudah disepakati oleh sebagian orang, baik formal maupun non-formal. Sementara saya akan mengambil contoh dalam karya sastra, yaitu film Bumi Manusia. Saya mengambil contoh tentang tokoh Nyai Ontosoro. Penandanya, Nyai Ontosoro adalah sosok wanita berpakaian Jawa dan bersanggul. Dalam petandanya sendiri, Nyai Ontosoro merupakan sosok ibu dari tokoh Annelies, istri dari Minke. Dan juga Nyai Ontosoro adalah seorang istri dari Herman Milema. Nyai Ontosoro sendiri dikenal sebagai Gundik dalam film itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh semiotika, yaitu Roland Barthes. Roland Barthes berpendapat ada dua teori, yaitu denotasi dan konotasi. Di sini, saya akan mengambil contoh secara umum dari teori Roland Barthes. Yang pertama, ada makna denotasi. Saya akan mengambil contoh yaitu mawar. Denotasi dari mawar itu adalah sejenis bunga berwarna merah, memiliki tangkai yang sangat tajam. Sementara konotasinya adalah mawar adalah sosok wanita yang cantik dan banyak dikagumi oleh para lelaki. Dan selanjutnya, saya akan mengaplikasikannya dalam bentuk karya sastra. Di sini, saya akan mengambil contoh dari film Bumi Manusia. Secara denotasi, pada adegan film ini, ada satu adegan, yaitu tokoh Annelies yang sedang memegang bunga dari Minke. Sementara, makna dari konotasinya itu sendiri adalah Hanung Bramantyo menginformasikan kepada penonton secara tersirat bahwa tokoh Annelies itu sendiri bernama asli Mawar de Jong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh semiotika Charles Sanders Peirce. Peirce menjelaskan 3 teori berupa icon, indeks, dan simbol. Di sini saya akan menjelaskan tentang icon, yaitu suatu gambaran dari objek yang sebenarnya. Contoh, peta dan dunia. Selanjutnya ada indeks. Indeks terjadi karena ada sebab dan akibat. Contoh, ada asap karena ada api. Yang ketiga, ada simbol. Di sini saya akan menjelaskan simbol dari lampu merah yang mempunyai arti berhenti. Nah, di sini saya akan mengaplikasikan dalam bentuk karya sastra. Pertama, icon pada
film Bumi Manusia, yaitu ada tokoh Minke. Minke dapat menjadi ikon karena dia adalah seorang bangsawan Jawa yang terdapat pada zaman Belanda. Yang kedua ada indeks. Nah, di bagian indeks ini tokoh Minke menjadi jurnalis karena adanya diskriminasi hukum Belanda terhadap pribumi. Yang ketiga ada simbol. Nah, di simbol ini menjelaskan tokoh Minke memakai pakaian adat Jawa yang menjadi simbol bahwa Minke ini adalah orang Jawa asli pada film tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh semiotika, yaitu Umberto Eco. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Eco yang berpendapat 3 teori, yaitu unsur semantik, unsur sintaksis, dan verbal. Nah, yang pertama ada unsur semantik. Yang dimaksud dengan unsur semantik sendiri ini adalah unsur yang memakai pemilihan makna atau diksi. Seperti contohnya dalam puisi Sapardi Djoko Darmono. Yang kedua ada unsur sintaksis, yaitu unsur yang memakai struktur kata. Contohnya seperti puisi W.S. Rendra. Kemudian ada verbal, yaitu terdapat dari tema sampai imaji dalam sebuah karya sastra. Itulah yang saya jelaskan tentang semiotika oleh Umberto Eco. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh Michael Rivater. Rivater ini beranggapan ada 2 teori, yaitu teori heuristik dan hermeneutik. Nah, pada heuristik saya menjelaskan contoh dari gaya bahasa pada puisi. Nah, sementara hermeneutik adalah dari gaya maknanya. Nah, perbedaannya antara kedua itu adalah kalau yang heuristik gaya pembacanya biasa saja, sementara hermeneutik gaya pembacanya mempunyai intonasi. Nah, itu adalah penjelasan dari teori Michael Rivater. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh semiotik Todorov. Todorov menjelaskan ada 3 teori. Yang pertama ada sintaksis, yang kedua ada semantik, dan yang ketiga ada verbal. Nah, saya akan menjelaskan tentang sintaksis. Nah, pada teori ini sintaksis menunjukkan tentang aspek bahasa, logis, dan kronologi. Nah, pada aspek bahasa ini dijelaskan bahwa adanya pengulangan kata yang dibahas pada suatu karya sastra, contohnya cerpen. Yang kedua, logis. Nah, logis ini adalah kejadian yang nyata.
Dan ketiga adalah aspek kronologi. Nah, kronologi ini menjelaskan tentang muasalnya kejadian pada suatu karya sastra, contohnya cerpen. Yang kedua adalah semantik. Nah, di dalam aspek semantik ini dijelaskan tokoh, penokohan, dan latar belakang penokohan. Yang ketiga ada verbal. Nah, dalam aspek verbal ini ada beberapa dan saya sebutkan, yaitu modus dan kala. Yang kedua ada sudut pandang. Yang ketiga ada kategori pencerita. Yang kedua yang terakhir adalah kategori bahasanya. Nah, itulah tokoh-tokoh semiotika yang saya jelaskan.